Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini kita bersyukur saudara untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang hari ini mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, saat ini berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita bersama. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu minta sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, ayat bacaan yang kita baca ini dikatakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Pertanyaannya saudara, mengapa kita perlu berdoa kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya? Saudara, yang harus dipahami ialah orang Kristen berdoa bukan untuk memberi informasi kepada Tuhan tentang hal-hal yang tidak diketahuinya, atau untuk mendorongnya, memaksanya, apalagi untuk mendobrak pintu sorga, untuk melakukan kewajibannya dan memenuhi kemauan kita. Saudara, berdoa memiliki tujuan agar kita boleh mencari dan bersekutu dengan Tuhan. Ada orang yang menganggap Tuhan itu jauh, saudara, tak terjangkau dan sulit ditemui oleh manusia berdosa. Padahal Tuhan itu tidak jauh, saudara. Dia selalu rindu agar manusia mencari, berseru, dan datang kepadanya dengan segenap hati. Tuhan selalu bersedia dan rindu bersekutu dengan kita anak-anaknya. Dan tentunya ialah untuk menjalin relasi yang intim sehingga kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga ada kedekatan saudara antara kita sebagai anaknya dan Allah sebagai Bapa kita. Karena itu berdoa adalah memasuki suatu komunikasi saudara untuk kita bisa berelasi dan bersekutu dengan Tuhan. Saudara, tidak sembarang orang bisa datang menghampiri Allah. Karena kita ini manusia berdosa, sedangkan Allah itu kudus adanya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama saudara, komunikasi umat Israel dengan Tuhan harus melalui perantara, yaitu melalui seorang imam yang hidupnya kudus, yang akan menghadap Tuhan di kemah suci. Apabila kedapatan bahwa imam itu tidak suci, tidak benar hidupnya, maka ia akan langsung meninggal ketika ia masuk ke dalam ruang maha kudus. Karena itulah sebelum masuk ke dalam kemah suci, kakinya harus diikat dengan tali saudara, sehingga jika kedapatan meninggal, orang-orang di luar bisa menariknya dengan tali tersebut. Saudara, di sini kita melihat betapa sulitnya manusia untuk datang menghadap Tuhan pada waktu itu. Sekarang kita bersyukur saudara, kita memiliki imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus, sebagai perantara kita dengan Allah, di mana Yesus sudah mencurahkan darahnya bagi penebusan dosa-dosa kita, sehingga kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus Allah dengan penuh keleluasaan, dengan penuh keberanian. Ini artinya saudara, berdoa itu merupakan suatu keistimewaan buat kita saudara, anak-anaknya. Kita bisa datang menghadap Tuhan kapanpun
dan dimanapun kita berada, untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, tujuan berdoa itu adalah agar kita bergantung sepenuhnya dan menikmati sukacita Tuhan. Doa dapat menjadi sarana, saudara, kasih karunia Tuhan untuk mencurahkan berkat Tuhan kepada kita, supaya kita dapat mengalami sukacitanya. Bapa di sorga, saudara, akan sangat senang sekali jika anak-anaknya datang meminta kepadanya dan bukan kepada yang lain. Karena itu, saudara, berarti bahwa kita percaya dan kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam Injil Matius 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah artinya orang yang menyadari, saudara, bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya dan dia mau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ini, saudara, yang Allah inginkan, supaya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bergantung, kita mencari, kita mengandalkan Tuhan, kita boleh menikmati kuasa dan kasih-Nya secara pribadi. Karena itu, saudara, mari kita menjalin relasi dan bersekutu dengan Allah sebagai Bapa kita melalui doa-doa yang kita panjatkan. Kalau Tuhan sudah tahu, saudara, apa yang kita minta, maka ketika kita berdoa, jangan, saudara, kita berdoa untuk memaksa Tuhan memenuhi keinginan kita. Tetapi berdoalah untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan, mencurahkan isi hati kita, menjalin relasi dengan Tuhan, agar, saudara, hidup kita lebih dekat dengan Tuhan dan mengerti, saudara, kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita belajar, saudara, untuk hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu hari ini. Meteraikan ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Pimpin sertai setiap langkah kami sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, Tuhan, luruskan hati kami sehingga boleh menyenangkan hati Tuhan segala kebutuhan hidup kami. Tuhan, Engkau yang tahu, kami berdoa kepada Engkau. Kiranya Engkau juga yang boleh campur tangan memenuhi kebutuhan kami, memberkati pekerjaan kami, bahkan yang sakit Tuhan juga boleh jamah dan sembuhkan. Kami berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau, sebab Engkau Allah kami yang baik, yang penuh dengan kuasa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi, saudara, di renungan selanjutnya di dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.